Selain itu, pihak industri dan pengusaha juga nggak lepas dari tanggung jawab nih, Bu. Mereka juga wajib mengelola sampah yang mereka produksi sendiri dan mungkin ya berkontribusi untuk sirkular ekonomi mereka sendiri. Secara teorinya, sampah itu kan memang adalah bahan-bahan yang masih punya nilai ya. Baik itu nilai nutrisi, seperti misalnya dia diolah jadi pupuk atau jadi pakan ternak. Dia juga sebenarnya secara teori punya value kalor ya, nilai kalor atau yang bisa dijadikan sebagai pembangkit energi, bahan bakar. Nah, yang ketiga dia juga punya value sebagai materials. Jadi barang yang bisa didaur ulang lagi jadi barang yang baru gitu ya. Siapa penguasa ini adalah, pemimpin daerah gitu ya, wali kota, bupati, atau mungkin juga pengelola kawasan. Kayak mereka ini adalah pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk pelayanan yang menciptakan kebersihan. Halo, ketemu lagi bareng kami di podcast Pulang Kerja. Bersama saya Dini dan Mami. Kami adalah rekan diskusi lintas generasi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke episode ini, mau ingetin dulu nih untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya kita bisa nambah semangat nih untuk bikin konten-konten yang pastinya akan bermanfaat buat kalian. Oke, nah kira-kira Ami bisa tebak nggak kita mau episode apa hari ini? Kalau misalnya episode sebelumnya kita kan bahas yang lagi viral tuh ya, Bu, soal Kabur Aja Dulu. Nah, kira-kira untuk episode kali ini kita bahas apa ya, Bu? Sesuatu yang menarik banget sih, mungkin teman-teman juga akan menarik karena ini terkait cuan. Waduh, kalau soal cuan kita udah berbinar-binar nih, Bu. Nah, jadi benar nggak sih sampah itu bisa jadi cuan? Nah, kita akan bahas ya di episode kali ini. Tapi kenapa pembahasan ini jadi penting gitu, Bu? Jadi gini, kenapa kita perlu bahas, karena memang jujur, sampah ini kan memang, banyak bisnis-bisnis yang mulai, berkecimpung di bidang sampah ya. Apakah itu bisnis daur ulang, apakah itu bisnis bikin pupuk dari sampah, bikin maggot dan sebagainya. Itu makin berkembang sih betul ya, tapi di sisi lain, kita kan juga ngelihat realitanya kok sampah di sekitar kita masih aja gitu-gitu aja, bahkan masih ada yang banyak luber ke jalan, banyak yang mengisi kebakaran TPA-nya. Jadi, itu sih yang sebenarnya menurut, kami nih, kita bahas, kayaknya seru gitu kalau dibahas. Kenapa ada kontradiktif seperti ini? Ya berarti sebenarnya ada yang kurang match gitu ya, Bu, antara sampah yang mungkin ada value-nya sebenarnya dengan kondisi existing kita yang sekarang. Ya, Nah, mungkin aku cek-cek fakta dulu kali ya, Bu, kira-kira sampah itu bisa secuan apa sih? nah betul. Oke, kalau dari datanya sebenarnya sampah itu punya potensi ekonomi yang luar biasa besar. Bahkan dari beberapa sumber yang aku baca kayak KLHK dan Ecopreneur lainnya, dari pengelolaan sampah yang baik kita bisa menghasilkan pendapatan sekitar puluhan triliun rupiah per tahun. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal sampah organik yang bisa jadi biogas atau jadi listrik. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kalian ketemu sama pengusaha ya tiba-tiba bawa Mercy atau bisa nyekolahin anak ke pendidikan tinggi atau bahkan bisa umroh. Karena emang economic value yang dijual cukup besar. Nah, beberapa contoh juga di negara maju, sampah bukan cuma sekedar dibuang, tapi benar-benar dimanfaatkan sampai titik paling maksimal. Contohnya aja mungkin di Swedia tuh, mereka mengimpor sampah dari negara lain untuk dijadikan bahan bakar untuk membangkit listrik. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin belum se-efisien itu, tapi sebenarnya di sini juga udah ada added value atau nilai tambah dari rantai pengelolaan sampahnya sendiri. Jadi, misalnya kalau semakin tinggi atau semakin banyak, proses pengolahannya, ya mungkin harganya juga akan lebih mahal gitu. Contohnya aja misalnya kalau kalian menjual sampah yang dalam bentuk, gabungan, campuran kayak sampah botol dan yang lain yang masih kotor, harganya akan berbeda dengan sampah yang udah dipilah ataupun sampah yang udah diolah, misalnya jadi produk atau pellet plastik. Jadi, semakin naik prosesnya, ya semakin banyak juga harga yang harus dibayar. Nah, selain itu ada juga beberapa oportunis yang bisa melihat, sampah ini sebagai peluang bisnis yang modalnya cukup murah. Contohnya aja pengolahan maggot yang mungkin akhir-akhir ini cukup populer ya di beberapa, lingkungan kita. Jadi dengan memanfaatkan sampah organik yang mungkin harganya murah atau bahkan nggak perlu modal gitu ya. Jadi
kita hanya manfaatkan sampah sisa makanan kita, terus kita bisa budidaya maggot untuk jadi pakan ternak atau mungkin dijual. Jadi bukan hanya bahan bakunya yang murah, tapi bisa ngasilin cuan. Nah, tapi pertanyaannya nih ya, Bu, kalau memang misalnya sampah beneran bisa jadi cuan atau bisa Mhm. jadi, uang, tapi kenapa sih kita masih struggling gitu sama kondisi permasalahan sampah di Indonesia yang, oh kok kayaknya nggak bisa ditangani atau masih sangat low value gitu? Mhm. Bener. Jadi yang tadi Ami jelasin kan itu fakta-fakta ya memang, sampah itu kalau dikelola ya secara baik gitu kalau bisa dapet peluang, kalau bisa mencari peluang untuk bisnis itu memang ada nilai gitu. Jadi secara teorinya sampah itu kan memang, adalah bahan-bahan yang masih punya nilai ya, baik itu nilai nutrisi seperti misalnya dia diolah jadi pupuk atau jadi pakan ternak. Itu ada nilai nutrisinya. Nah, sampah organik kita nih, makanan, sisa makanan dan sebagainya. Dia juga sebenarnya secara teori punya, value kalor ya, nilai kalor atau yang bisa dijadikan sebagai pembangkit energi, bahan bakar. Nah, yang ketiga dia juga punya value sebagai materials. Jadi barang yang bisa didaur ulang lagi jadi barang yang baru gitu ya. Nah, jadi secara teori memang itu, sampah itu kandungannya punya value. Nah, tapi kalau kita melihat, itu secara point of view-nya pengusaha. Betul, bahwa sampah itu adalah sesuatu yang punya value, yang memberikan peluang untuk jadi bisnis gitu. Nah, itu kalau kita sebagai pengusaha, kalau POV-nya adalah pengusaha, ya itu yang menjadi tujuannya gitu ya, bahwa kita harus memberikan added value, harus ada output berupa produk baru dari sampah yang, mungkin tidak bisa bermanfaat sekilas. Nah, jadi kalau dari POV-nya pengusaha ini nih ya, Ami ya, 2 hal nih yang harus kita ingat. Pertama, added value-nya itu adalah sebuah produk nih yang memang, menjadi output dari usaha itu. Ada sebuah barang baru yang, tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Misalnya tadi jadi listrik atau jadi Bahan produk lainnya. biogas, jadi produk daur ulang gitu ya. Yang pertama added value-nya itu adalah sebuah barang baru ya, output-nya itu adalah barang. Nah, terus input-nya yang kedua itu adalah sampah itu adalah input-nya gitu. Jadi dilihat secara fisiknya nih, sampah sebagai fisiknya tadi adalah input bahan baku yang, akan dia proses di proses produksi. Jadi dengan mindset seperti itu, nggak heran gitu memang pengusaha kan selalu mencari peluang ya. Nah, tapi coba dipikir, kalau misalnya ada kondisi di sebuah kota ya, sampahnya masih luber ke jalan, atau misalnya banjir gara-gara, saluran airnya mampet, atau misalnya tiba-tiba TPA-nya kebakaran. Nah, apakah, pengusaha-pengusaha yang di bidang sampah ini bertanggung jawab kira-kira atas kondisi kota yang seperti itu? Kayaknya bukan tanggung jawab pengusaha sih, Bu, lebih ke pemerintah kali ya, Bu? Iya, betul sekali. Nah, jadi kita mesti, melihat nih cara pandang yang lain gitu dari sisi, point of view yang lain gitu. Oh, ada point of lain ya, Bu? Kalau Betul, sampah. Justru itu yang ingin, saya jelasin nih. Jadi kalau kita hanya lihat dari POV-nya pengusaha, ya dia harus mendatangkan cuan karena dia dilihat sebagai fisik. Nah, tapi kalau dari point of view yang satu lagi nih, itu sampahnya bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat sebagai sebuah kondisi bersih. Nah, ini namanya point of view dari, penanggung jawab wilayah. Nah, penanggung jawab wilayah ini mungkin kalau secara gampangnya kita sebut aja penguasa ya. Jadi ada POV pengusaha, ada POV penguasa gitu, supaya gampang kita bedakan. Nah, siapa penguasa ini? Ini adalah, pemimpin daerah gitu ya, wali kota, bupati, atau mungkin juga pengelola kawasan kayak misalnya Betul sih ya. RT dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah pihak-pihak yang punya tanggung jawab untuk pelayanan yang menciptakan kebersihan, gitu. Jadi ada sebuah kondisi yang harus dia penuhi gitu untuk kenyamanan para penghuninya, para masyarakatnya. Nah, ini beda banget gitu. Kalau kita melihat dari POV-nya penguasa ini, eee, dia cara pandangnya adalah sampah itu bukan fisiknya, tapi sampah itu harus, digimanakan supaya kondisi bersih tercipta gitu. Jadi yang diutamakan Nyaman juga. kenyamanan, kebersihan gitu. Mirip-mirip sih sama
ketertiban, keamanan, itu kan nggak ada fisiknya ya. Iya, Itu sebuah kondisi yang kita rasakan gitu, kita rasa bersih, aman, secure, tertib. Nah, jadi kalau kita bahas nih dari POV-nya penguasa ini, 2 hal yang terpentingnya, jadi added value-nya itu adalah, suatu kondisi gitu. Jadi bukan 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 produk. Jadi added value-nya adalah, situasi atau kondisi yang menjadi tujuannya nih, output-nya. Nah, input-nya sendiri bukan fisik juga. Input-nya bukan sampahnya, tapi adalah sistemnya gitu. Jadi input untuk mencapai kondisi yang tadi tuh, yang bersih, yang tertib, yang aman itu harus ada sistem pelayanannya gitu. Jadi itu yang harus ditekankan sebagai inputnya. Dia memberikan apa? Sistem pelayanan. Misalnya apa? Petugas-petugasnya, peralatan-peralatannya, armada-armada pengangkutnya, gitu. Ya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pelayanan yang prima gitu. Oh Ya berarti bener banget ya, Bu. Berarti untuk POV yang dari pengusaha maupun dari pemerintah mempunyai, tujuan masing-masing gitu ya, betul, dan saling melengkapi ya. Nah, untuk yang POV pengusaha nih, Bu, sebenarnya udah diatur juga nih dari, perundang-undangan atau kebijakan. Dari yang aku cari-cari juga, di beberapa undang-undang atau peraturan Indonesia itu sebenarnya udah diberitahu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah, misalnya untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan kalau pemerintah pusat itu punya tanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah, jadi secara menyeluruh. Nah, untuk pemerintah daerah di PP 81 Tahun 2012 disebutkan pemerintah daerah itu wajib menyediakan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah buat masyarakat. Bahkan untuk target, pengelolaan dan pengurangan sampah untuk tahun 2025 nih, Bu, pas banget. Perpres nomor 97 tahun 2017 menyatakan kita sudah menetapkan target ambisius, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganannya 70%. itu harus tercapai di 2025 2025. kalau targetnya ya? Iya, benar, Bu. Nah, jadi kalau kita urut ini secara tanggung jawab, artinya pemerintah pusat itu berperan dalam penyusunan regulasi, kebijakan nasional, dan pengawasan. Lalu untuk di tingkat daerah seperti pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten punya tanggung jawab untuk memastikan sistem pengangkutan dan pengelolaannya berjalan dengan baik, jadi sustain. Supaya tadi itu ya, ada kondisi yang bersih, Jadi baik secure gitu. pelayanan kebersihannya. Nah, bener. Sementara itu yang gak kalah penting juga adalah RT RW dan kelurahan yang punya peran sangat penting untuk pengelolaan di tingkat komunitas serta edukasi masyarakat. Jadi, bukan hanya kepada pemerintah di tingkat pusat sampai kota, RT RW juga ikut. Nah, selain itu, pihak industri dan pengusaha juga nggak lepas dari tanggung jawab nih, Bu. Mereka juga wajib mengelola sampah yang mereka produksi sendiri dan mungkin ya berkontribusi untuk sirkular ekonomi mereka sendiri. Jadi, semua tanggung jawab ini nggak cuma dibebankan untuk ke bisnis atau masyarakat, tapi juga ke sistem yang ada dari atas sampai bawah. Karena kalau sistemnya nggak jalan, ya wajar aja kalau sampah di Indonesia masih berantakan. Iya iya. Nah, aku juga mau nambahin nih Ame, jadi tadi kan kalau pengusaha itu, dia ada proses produksi ya, yang membuat dia, bisa menghasilkan produk. Kalau di sisi penguasa nih, atau, penanggung jawabnya wilayah ya, itu juga sebenarnya dia kan butuh sebuah biaya ya. Dia butuh, operasional, dia butuh bahan bakar untuk kendaraan, untuk maintenance dan sebagainya. Nah, itu makanya kalau, kita sehari-hari sebagai warga nih, kita kan ditarikin iuran ya. Nah, retribusi itu yang disebut dengan retribusi itu atau iuran yang sering kita bayar untuk pelayanan-pelayanan yang kita nikmati. Nah, itu sebenarnya sumber dana untuk membiayai pelayanan tadi gitu. Jadi sebenarnya, pelayanan atau kondisi bersih, sehat, tertib, aman itu, untuk kita dan sebenarnya biayanya dari kita juga gitu. Yang berhak untuk mengambil retribusi itu ya pemerintah juga gitu. Oke, berarti sebenarnya Harus balance ya. harus balance dari pihak gitu ya, Bu? Jelas dari semua pihak dan sebenarnya udah ada aturan ya. Oke, jadi mungkin kalau kita mau ngerangkum ya, nih ya, kesimpulannya ada yang harus dibedain nih memang, siapa memang bisa jadi cuan. Itu kalau kita lihat dari POV-nya pengusaha, gitu. Jadi keuntungannya untuk pengusaha ini adalah profit, gitu. Sementara kalau kita lihat dari POV-nya penguasa atau penanggung jawab wilayah,
kita mesti lihat keuntungannya itu adalah benefit, gitu. Jadi yang dilihat adalah kondisi, bukan secara fisik. Nah, mungkin itu yang bisa kita perlu tekankan gitu ya. Iya, bener banget ya, Bu. Berarti kita nggak boleh salah paham juga ya kalau misalnya kita udah bilang sampah bisa jadi cuan, bukan artinya semua diuntungkan secara profit gitu. Bisa jadi emang sistemnya harus seimbang, misalnya pengusaha yang, bisa dapat beneficial profit, pemerintah juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta masyarakat yang secure terhadap lingkungan yang bersih. Mungkin, sekian aja kali ya, Bu, dari episode 4 kali ini. Kalau teman-teman ada komentar atau pendapat boleh banget jangan lupa untuk komen di kolom section. Mungkin sekian dari kita, see you di next episode. Bye-bye.